WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Jumpa kembali bersama Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Senin 22 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Mari kita hening sejenak dan mohon karunia Roh Kudus agar dituntun dalam terang dan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini kurang lebih sama dengan kemarin, masih mengenai domba, gembala, dan pintu. Domba adalah hewan yang paling tidak berdaya. Domba tidak mampu mempertahankan diri dari ancaman bahaya. Kalau kecebur di sungai, pasti tenggelam. Kalau serigala atau predator lain datang, domba adalah mangsa yang empuk. Selain itu, domba mudah tersesat. Kalau sudah merumput, bisa jalan kemana saja tanpa menengok, dan tiba-tiba sudah kesasar dan tidak tahu jalan bagaimana pulang. Oleh sebab itu, supaya domba-domba itu aman dari pemangsa dan tidak tersesat, maka perlu gembala dan kandang. Dan hanya melalui pintu, domba-domba itu bisa keluar masuk kandang dengan leluasa. Begitu masuk ke dalam kandang, domba tersebut aman dari predator. Dan begitu keluar kandang, mereka dituntun oleh gembalanya. Domba memperoleh padang rumput yang hijau dan terlindungi karena dijaga oleh gembala. Itulah gambaran kita manusia sebagai domba yang rapuh,
tak berdaya jika ancaman datang dan mudah tersesat. Akan tetapi jika Allah sebagai gembala dan pintu masuk ke kandang, maka aman sudah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan tadi Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pintu. Yesus adalah pintu untuk keluar masuk menuju keselamatan, dan Yesus sendirilah keselamatan itu. Ibarat domba yang masuk melalui pintu kandang, maka dia akan mengalami keselamatan, dan saat keluar melalui pintu itu, dia akan mengalami kebebasan kasih karena terpenuhi segalanya. Inilah pewahyuan Tuhan pada diri kita sebagai dombanya. Maka sebagai domba, hendaklah kita lebih dekat lagi dengan gembala agung kita dan lebih mengenal pintu ke keselamatan itu. Gereja sebagai kawanan domba dengan Yesus sebagai gembala agung sekaligus pintu keselamatan itu datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.